Salam hebat luar biasa. Pernah nggak kamu merasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Kita dan orang lain sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi kok kayaknya orang-orang bisa produktif banget ya? Selain karena beban kerja yang memang banyak, manajemen waktu yang kurang baik juga bisa menjadi penyebabnya. Nah, lalu apa manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah cara kita untuk membagi dan mengelola waktu kita, memiliki berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, adapun manfaat dari manajemen waktu ini untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan lebih banyak kesuksesan yang akan datang dalam diri kita. Nah, pada channel Humaira Uma ini akan membagi tips atau cara manajemen waktu secara efektif. Yang pertama, buat to-do list. Pernah nggak kita bangun pagi terus bingung mau melakukan apa? Untuk mengatasi hal ini, kamu dapat membuat to-do list di malam hari sebelum tidur. To-do list ini berisi daftar tugas-tugas yang harus kamu selesaikan esok hari. Kenapa bikinnya malam hari? Agar saat kamu bangun, kamu nggak bingung lagi dan sudah tahu harus melakukan apa. Prosesnya tidak memakan waktu lama kok. Kamu bisa membuat to-do list ini di buku catatan atau buku lainnya sesuai dengan cara yang paling nyaman dan paling kamu sukai. Nah, buatlah to-do list atau perencanaan yang kamu buat mungkin tidak akan berjalan mulus, tetapi paling tidak kamu punya acuan setiap harinya. Tips yang kedua, selesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas. Setelah membuat to-do list, mungkin kamu masih bingung pekerjaan mana yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu. Pernah dengar matriks Eisenhower atau matriks penting? Matriks ini membantu kamu membagi tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang terpenting hingga tidak penting. Matriksnya membagi tugas ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama, tugas penting mendesak. Nah, tugas ini harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tugas ini penting dan mungkin dapat mempengaruhi hidup dan karir kamu. Manfaatkan waktu yang kamu miliki di pagi hari untuk menyelesaikannya. Kuadran kedua, tugas penting tidak mendesak. Tugas ini penting tetapi tidak mendesak. Maka dari itu, kamu bisa menjadwalkan ulang untuk mengerjakan tugas ini. Kamu dapat mengerjakan tugas ini setelah tugas penting mendesak selesai. Meskipun tidak mendesak, jangan menunda untuk mengerjakannya agar tidak menumpuk. Kuadran ketiga, tugas tidak penting tetapi mendesak. Meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Kamu bisa mendelegasikan atau bisa meminta tolong kepada rekan kerjamu untuk mengerjakannya.
Kuadran keempat, tugas tidak penting dan tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah eliminasi atau hapus tugas ini dari to-do list kamu karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan. Menyusun tugas berdasarkan prioritas tidak hanya memudahkan kamu mendahulukan tugas penting, tetapi juga membantu kamu mengalokasikan waktu dan energi untuk hal yang esensial. Tips yang ketiga, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap tugas. Agar kamu dapat bekerja dengan lebih fokus dan disiplin, belajarlah untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Kamu bisa coba time blocking, salah satu teknik manajemen waktu yang bisa membuat kita menjadi lebih disiplin dan fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa itu time blocking? Time blocking adalah membatasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misal, kamu membatasi waktu untuk menyelesaikan laporan dari 9 pagi sampai jam 10 pagi. Maka tugas ini harus coba kamu selesaikan selama rentang waktu tersebut. Time blocking ini terbagi menjadi dua. Pertama, soft time box dan hard time box. Soft time box artinya kamu memberi toleransi atau tambahan waktu apabila batas waktunya selesai ternyata tugasmu belum selesai. Sedangkan hard time box, ketika batasan waktu sudah selesai, maka kamu akan berhenti dan mengambil istirahat untuk pekerjaan sebelumnya. Tips yang keempat, ambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama tanpa jeda istirahat membuat kamu merasa lelah dan sulit fokus. Oleh karena itu, jangan lupa ambil jeda istirahat. Karena istirahat merupakan hal yang penting agar otak dan mata kamu tidak kelelahan. Untuk kamu yang sering bekerja di depan laptop atau komputer, coba gunakan rule 20-20-20 untuk mengatasi mata lelah. Rule ini berguna untuk mencegah computer vision syndrome, sekumpulan gejala pada mata dan leher akibat aktivitas di depan laptop, HP, atau alat elektronik yang berlebihan dalam waktu panjang. Gejalanya adalah mata lelah, nyeri kepala, nyeri leher, pundak, penglihatan buram atau ganda dan sebagainya. Cara menerapkan rule ini juga mudah. Setelah menatap layar komputer atau HP selama 20 detik, ambil istirahat untuk melihat objek sejauh 6 meter selama 20 detik. Tips yang kelima, hindari multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir dengan multitasking semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan secara bersamaan. Namun,
Ternyata multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Ketika melakukan multitasking, kita cenderung sering berganti-ganti task untuk menyelesaikan semuanya. Ini membuat tugas tidak terselesaikan dengan maksimal dan membuat kita menjadi lebih mudah capek. Otak kita akan lebih fokus apabila menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu. Jadi, multitasking nggak terlalu bagus. Coba untuk fokus menyelesaikan pekerjaanmu satu persatu dengan disiplin agar hasilnya maksimal. Tips yang keenam, batasi distraksi. Saat bekerja, ada banyak hal yang bisa membuat kita fokus jadi buyar atau terganggu. Misal, pas notifikasi email, chat di grup WhatsApp, dan lainnya. Distraksi yang datang terus-menerus bukan hanya mengurangi produktivitas, tapi juga bisa meningkatkan stres. Kurangnya kontrol akan sebuah pekerjaan menjadi salah satu penyebab stres di tempat kerja. Untuk menghindari distraksi, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, matikan pas notifikasi. Kedua, jangan terlalu sering mengecek hal-hal di luar pekerjaan seperti media sosial, chat WhatsApp, email, dan sebagainya. Aktifkan mode pesawat. Yang terakhir, lakukan aktivitas lain saat jeda istirahat. Tips yang ketujuh, gunakan tools manajemen waktu. Saat ini ada banyak tools atau aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk manajemen proyek dan waktu. Kamu bisa mencoba aplikasi manajemen waktu seperti Anydo dan Todoist. Membuat daftar yang berisi tugas atau aktivitas sehari-hari dan peringatan.